Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Safa Media Entertainment yang setiap harinya menghadirkan kisah-kisah menarik dan inspiratif. Kali ini kami akan membagikan kisah berjudul Kisah Pria Rembang Jadi Orang Kaya, Dulu Kerap Dibully dan Dihina. Sahabat Safa Media, masyarakat Indonesia pasti sudah tak asing lagi dengan produsen kacang kemasan Garuda Food, bukan? Ya, kacang legendaris yang sudah dikenal dengan nama kacang Garuda itu seakan telah menjadi jajanan khas Indonesia. Adalah Sudamek Agung Waspodo Senjoto, orang dibalik melegendanya kacang Garuda. Sejak pertama lahir pada 1958 silam sebagai PT Tudung, Garuda Food telah memberikan pengaruh banyak terhadap Sudamek. Dari taraf hidup yang membaik menjadi orang terkaya RI versi Forbes, hingga diminta jasanya oleh pemerintah untuk menjadi anggota Dewan Penasehat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila setahun silam. Membangun Garuda Food dengan berbagai macam produk jajanan ringan yang diproduksinya tak hanya membuat Sudamek jadi sosok konglomerat belaka, tetapi turut menjadi anak bangsa yang punya sumbangsi besar terhadap negeri, dihina miskin dan namanya dijadikan bahan ejekan. Kendati kini Sudamek dikenal sebagai sosok yang dihormati, tetapi kisah masa mudanya punya cerita lain. Sudamek lahir di Rembang, Jawa Timur pada 20 Maret 1956, 2 tahun sebelum berdirinya cikal bakal Garuda Food. PT Tudung merupakan pabrik tepung tapioka yang didirikan oleh ayah sudah pada 1958 silam. Meskipun memiliki pabrik, tetapi keuangan keluarganya tetap pas-pasan. Jumlah anaknya yang banyak, yakni 11, dan peluang bisnisnya yang belum begitu besar seperti sekarang, membuat keluarga Sudamek tak terlalu memiliki harta yang melimpah. Bahkan ia kerap diejek sebagai orang yang kere dan miskin. Suatu ketika, saat masih bersekolah di SMA, Sudamek berkunjung ke rumah temannya yang merupakan seorang anak pemilik pabrik teh di Selawi. Namun bukannya disambut dengan hangat, Sudamek malah menerima cercaan dari kakak si temannya itu. Jangan mau bergaul dengan orang kere, katanya kepada sang adik yang tidak lain adalah teman Sudamek. Tentu saja Sudamek sakit hati usai mendengar kalimat pahit itu. Sudamek langsung menghajar temannya dan berujung memar-memar. Padahal waktu itu mereka terpaut usia 1 tahun. Sudamek masih duduk di kelas 1, sedangkan temannya di kelas 2. Ia kemudian menceritakan pengalaman tersebut kepada sang ibu. Mendengar kisah getir anaknya, ibunya kemudian meneteskan air mata karena merasa sakit hati dan bersedih. Bukan hanya hinaan miskin yang ia terima, sejak SMP nama Sudamek kerap dijadikan sasaran perundungan. Aksen namanya yang tak terbiasa selalu menjadi bahan tawaan teman-teman sekelas. Jika guru sekolahnya memanggil namanya Sudamek saat absen, gelak tawa selalu menyusul setelah panggilan tersebut. Akibat ejekan tersebut, Sudamek sempat berniat mengganti namanya. Mendapat tugas negara karena kesuksesannya. Sebagai anak bangsa, mengabdi kepada negara tentu merupakan sebuah kewajiban. Begitulah yang diperhatikan Sudamek kala itu. Ia dipanggil Presiden Jokowi untuk menjadi Dewan Penasehat BPIP, sebuah lembaga independen yang khusus mengawasi soal Pancasila pada 2019 lalu. Karirnya yang melejit di bidang bisnis membuat nama Sudamek yang dahulu jadi bahan ejekan menjadi diperhitungkan. Apa kabar burung mengatakan bahwa nama Garuda Food juga terinspirasi dari kegagahan lambang Pancasila. Pantas saja Sudamek diandalkan oleh negeri ini. Kegigihannya dalam menjaga bisnisnya patut diacukan jempol. Contohnya pada 1998 silam, kala Indonesia dilanda krisis moneter, bisnis Sudamek justru semakin kembang alih-alih menghasilkan keberangkutan. Krisis moneter di era penggelesaran Soeharto membuat banyak pengusaha harus gulung tikar. Namun, tidak demikian dengan Garuda Food. Bisnis Sudamek justru melakukan ekspansi besar-besaran. Bermula pada 1997 silam, mengembangkan sayap bisnisnya dengan memproduksi jenis jajan lainnya selain kacang. Namun, Sudamek menambahkan kata Jaya di belakang nama perusahaannya, PT Garuda Food Jaya. Tak cukup itu, setahun kemudian
yakni pada 1998. Garuda Food juga mengakuisisi sebuah produsen jeli, PT Triteg Manunggal Sejati. Sejak saat itu, Garuda Food memproduksi semakin banyak jenis jajanan hingga menguasai 70% pangsa pasar dalam negeri. Penguasaan pasar itu berhasil membawa Sudamed masuk dalam daftar 50 orang terkaya di RI tahun 2019 versi Forbes dengan angka kekayaan bersih sebesar 745 juta Amerika atau senilai 10,5 triliun. Demikian kisah hari ini. Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.